Papa Mama. Seperti biasa, kali ini kita akan kembali membahas salah satu indikator masalah perilaku dan emosional. Bagi penonton baru, perkenalkan saya Maike Teja Saputra, psikolog klinis. Di seri ini saya akan berbagi informasi seputar cara mendeteksi dini masalah perilaku dan emosional pada anak. Di setiap episodenya, saya akan membahas satu indikator dari masalah perilaku dan emosional yang dapat mulai diamati pada saat anak berusia sekitar 36 hingga 72 bulan atau 3-6 tahun. Sebelum menonton sampai akhir, perlu diingat bahwa ketika anak menunjukkan satu indikator yang saya jelaskan di setiap videonya, bukan berarti anak tersebut pasti mengalami masalah perilaku dan emosional. Untuk mengetahuinya dengan pasti, maka orang tua tetap perlu mengkonsultasikannya dengan ahlinya. Di sini saya hanya ingin berbagi informasi agar orang tua atau orang dewasa di sekitar anak dapat mengenali perilaku-perilaku yang perlu diamati lebih jauh lagi dan berpotensi mengganggu berbagai aspek dalam kehidupan anak, hingga dapat mencari cara membantu anak mengatasinya dengan lebih baik jika dibutuhkan. Oke, langsung saja. Indikator yang kita bahas sekarang adalah mengenai perubahan pola tidur anak. Masalah tidur yang wajar biasanya muncul ketika anak baru lahir dan anak usia sekitar 1,5 sampai 2 tahun. Di usia 1,5 sampai 2 tahun ini, anak menjadi sulit diajak tidur, terutama tidur siang, mudah terbangun, dan susah ditidurkan lagi. Di usia-usia ini, dari tidur siang yang dulunya 2 kali per hari, seringkali berubah menjadi hanya 1 kali per hari. Akan tetapi, masalah tidur yang muncul di usia sekitar 2 tahun ini tidak berlangsung lama, hanya sekitar 1-3 minggu, dan pola tidur anak akan menjadi normal lagi. Di usia 3-5 tahun, anak butuh tidur selama sekitar 11-13 jam di malam hari. Dan beberapa anak juga biasanya tidur siang sekitar 1 jam. Ketika menginjak usia 5-8 tahun, kebutuhan tidurnya pun berkurang. Anak usia ini umumnya hanya membutuhkan tidur malam selama 10-11 jam dan banyak yang sudah tidak membutuhkan tidur siang. Perubahan pola tidur yang dimaksudkan menjadi indikator adanya masalah perilaku dan emosional adalah ketika pola tidur anak yang biasa menjadi berubah untuk waktu yang cukup lama, bukan hanya 1-2 hari. Misalnya, saat malam anak sulit tidur, sedangkan menjelang pagi sampai siang anak tertidur. Atau yang tadinya dapat tidur cukup lama di malam hari selama 10 jam, mungkin hanya tidur beberapa jam, atau jadi sering terbangun, atau bahkan tampak tidak mau tidur, berusaha tetap terjaga sepanjang waktu, dan lain sebagainya. Di sisi lain, anak juga seringkali mengalami gangguan kualitas tidur. Orang tua perlu memperhatikan jika kebutuhan tidur anak tidak tercukupi dikarenakan anak mengalami gangguan tidur seperti sulit tidur. Salah satu indikasinya adalah anak sering terbangun di waktu tidur malam, misal dikarenakan mimpi buruk, mengigau, atau menangis dalam tidurnya. Terdapat sangat banyak hal yang dapat menyebabkan anak memiliki gangguan pola tidur. Beberapa di antaranya merupakan hal yang mungkin sering kita, orang dewasa, anggap sebagai suatu hal yang sepele. Tapi bagi anak merupakan hal yang besar, seperti tidur di tempat yang berbeda, tidur dengan pengasuh baru, jadwal yang berubah, punya adik baru, hingga hal-hal mengganggu lain seperti tumbuh gigi, alergi sedang kambuh, atau bisa juga gangguan tidur sebagai tanda atau sinyal dari penyakit atau gangguan lain yang lebih serius. Jika orang tua merasa anak mengalami perubahan pola atau gangguan tidur, orang tua dapat mengamati lebih lanjut seberapa sering masalah ini terjadi. Apa hal berbeda yang terjadi di siang hari
atau saat sebelum tidur yang mungkin dapat menjadi penyebabnya. Butuh berapa lama untuk anak dapat tidur atau kembali tidur jika ia terbangun? Dan bila sudah sangat mengganggu dan bertahan lama, ada baiknya orang tua mengkonsultasikannya dengan ahli, karena kurangnya tidur bagi anak dapat mengganggu sistem kekebalan tubuhnya, mengganggu hormon tumbuh kembang, hingga konsentrasi dan memori atau daya ingat anak. Anak yang memiliki gangguan tidur seringkali mood atau suasana hatinya juga akan terganggu saat ia sudah bangun. Semua anak butuh tidur yang cukup agar dapat tumbuh, bermain, dan belajar dengan baik. Demikian pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa klik like, subscribe, serta bagikan ke orang tua lain yang membutuhkan. Sampai jumpa di episode berikutnya.